Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 manfaat berdoa agar mantan menjadi jodohmu. Ya. Jadi meskipun misal mantan sudah bersama orang lain, mantan sudah memilih pengganti kita, dan tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang untuk mendekati mantan, karena seluruh telepon, akun media sosial milik kita semuanya diblokir oleh mantan, sehingga kita tidak bisa bicara lagi dengan dia. Begitupun mantan tidak mau ketemu dengan kita. Bahkan mungkin mantan pindah rumah, pindah kota, pindah tempat kerja, agar tidak ketemu dengan kita lagi. Sekarang yang jadi pertanyaan, kita masih menginginkan mantan sebagai jodoh kita saat kita sudah tidak bisa mendekati mantan, ketemu dengan mantan secara fisik. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kan satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berdoa agar dia kembali dan menjadi jodoh kita lagi. Nah, sekarang ya, ada 2 manfaat ketika kita masih rajin berdoa agar mantan kembali sebagai jodoh kita. Manfaatnya yang pertama nih, ketika kita berdoa agar mantan menjadi jodoh kita, kan otomatis di dalam doa itu kita menyebut nama mantan. Ya. Ketika kita menyebut nama mantan, otomatis pula langsung terbayang wajahnya, langsung terbayang orangnya. Sesungguhnya, ketika seseorang itu berdoa, dia berada pada puncak energinya, ya. Sehingga kalau kita sedang ngobrol biasa, kita menyebut nama mantan, ya. Misal lagi cerita-cerita, lagi curhat dengan saudara tentang mantan, dia merasakan, ya. Tetapi ketika kita menyebut si mantan ini di dalam doa kita, ya, dia merasakannya, ya, dengan rasa yang lebih kuat, ya. Jadi kalau di luar doa, ya dia merasakan saja seperti melintas tuh bayangan. Tetapi ketika kita sebut nama mantan, otomatis kita membayangkan dia saat kita sedang berdoa. Nah, di situ tuh mantan akan merasa kembali kepada ingatan yang kuat tentang kita. Jadi selama ini mungkin dia ingat, tapi cuman seperti lintasan-lintasan saja. Tapi ketika kita mengirimkan energi kita saat kita berdoa kepada dia, nah, maka ingatannya itu seperti orang yang melihat TV itu atau melihat film, ya. Gambaran itu jelas. Apalagi kalau kita berdoanya agak lama. Apalagi kalau kita berdoanya kita ulang-ulang. Ya, jadi kita kan biasanya orang berdoa 1 kali, ya. Ya Allah, kembalikanlah mantan kepadaku. Nah, ini doanya kita ulang sampai 3 kali. Ya, dengan penuh penghayatan, dengan hati yang hadir, dengan pikiran yang hadir. Ya, ya Allah, kembalikanlah mantan kepadaku, ya Allah. Kita ulangi, ya Allah,
kembalikanlah mantan kepadaku ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah mantan kepadaku ya Allah. Nah, kita sebut dia 3 kali itu sekurang-kurangnya. Maka gambaran yang mantan terima tentang kita itu seperti halnya orang yang melihat film ya, atau melihat video tuh, gambarannya jadi jelas. Sehingga apa yang dia ingat itu paling tidak seharian tuh akan terbawa terus ya ke dalam berbagai aktivitas dia. Kalau kita menyempatkan diri berdoa terus setiap selesai mengerjakan sholat fardu, artinya 5 kali kita memanggil dia melalui doa-doa kita. Ya, ketika selesai sholat subuh, bayangan kita sudah terlihat jelas di dalam benaknya. Dia teringat terus tuh dari pagi sampai zuhur. Selesai sholat zuhur kita berdoa lagi. Gambarannya tambah jelas lagi. Dia jadi teringat sampai waktu asar. Terus seperti itu. Ya, malam hari selesai sholat isya kita berdoa lagi. Tambah jelas lagi. Bahkan bayangan kita itu bisa sampai terbawa ke dalam mimpi mantan. Nah, jadi dia akan selalu teringat kepada kita dengan gambaran yang kuat dan jelas. Nah, karena itu juga berdoa itu hati kita harus hadir ya. Karena dengan hati yang hadir itu energi doa kita akan menjadi sangat kuat. Kalau kita berdoa sesuatu, doa kita langsung naik ke langit dengan hati yang hadir. Kalau kita menyebut seseorang, langsung sampai kepada orang yang kita sebut tadi. Hati yang hadir ketika berdoa. Karena itu kita diajarkan di dalam sebuah hadis, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin doa terkabul. Dan ketahuilah ya, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Nah, jadi ketika kita berdoa, hati dan pikiran kita harus hadir. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, insya Allah dengan doa kita, mantan akan menjadi jodoh kita. Ya, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nah, kenapa mantan akan jadi jodoh kita? Walaupun sekarang dia bukan jodoh kita, tetapi kita berdoa dan meminta kepada Allah, maka mantan yang ditakdirkan bukan menjadi jodoh kita, takdir itu bisa ditolak dengan doa. Maka takdir itu jadi berubah dari tidak berjodoh, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, mantan akan menjadi jodoh kita. Itu 2 manfaatnya. Karena itu teruslah berdoa jika masih menginginkan mantan kembali kepada kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.